Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini pagi kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan saudara, mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Puskesmas Batakte menargetkan penurunan angka stunting hingga 10%. Pekerjaan penataan lapangan Motang Rua Ruteng mulai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Diduga terpapar rabies, 5 ekor anjing milik warga di Kecamatan Kupang Tengah dimusnahkan. Tiga cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Felmi Laubela. Saudara, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, Saudara. Puskesmas Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang menargetkan penurunan angka stunting hingga 10%. Optimisme ini beralasan karena berbagai upaya penanganan stunting secara kolaboratif telah dilakukan dan pemerintah Kabupaten Kupang juga telah memberikan target bagi setiap puskesmas. Bulan Agustus merupakan momen bagi puskesmas di Kabupaten Kupang untuk menentukan upaya penanganan stunting selama ini di setiap kecamatan. Selain menargetkan 100% penimbangan terhadap semua anak bayi dan balita di kecamatan yang menjadi wilayah pelayanannya, juga target penurunan stunting. Seperti di Puskesmas Batakte, Kecamatan Kupang Barat, pada bulan penimbangan Agustus 2023, menargetkan penurunan stunting hingga 10%. Kepala Puskesmas Batakte, Masri W.M. Dun, mengatakan Puskesmas Batakte pada penimbangan Februari 2023 lalu, penurunan stunting rendah, yakni 0,8%. Untuk itu, sejak bulan Maret sampai Agustus 2023, berbagai upaya penanganan stunting secara kolaboratif telah dilakukan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga telah memberikan target bagi setiap puskesmas. Selama bulan penimbangan Agustus 2023, Puskesmas Batakte menargetkan 40 posyandu yang tersebar di 10 desa 12 kelurahan. Dengan jumlah bayi balita sebanyak 1.696 anak di Kecamatan Kupang Barat harus mendapatkan penimbangan. Sedangkan jumlah bayi balita stunting sebanyak 285 diprioritaskan dengan target penurunan sebanyak 10%. Kegiatan hari ini adalah kegiatan penimbangan di Posyandu Nekamese 1, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat. Nah, kegiatan hari ini kita juga laksanakan sekaligus dengan pencanangan bulan timbang. Nah, pencanangan bulan timbang itu dalam satu tahun ada 2 kali, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi untuk bulan Agustus ini kita pencanangannya hari ini di Desa Nitneo, Posyandu Nekamese 1. Nah, aturan dari pemerintah kami harus bisa turun dalam Agustus ini harus sampai ke 10%. Supaya masuk ke 2024 kami bisa mencapai ke 9% kembali. Diharapkan selama bulan penimbangan Agustus 2023 ini, angka stunting di Kecamatan Kupang Barat mengalami penurunan. Ditargetkan penurunannya lebih dari bulan penimbangan Februari 2023, yakni 0,8%. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, dalam upaya penanganan stunting di Desa Nitdeo, pemerintah desa melalui dana desa menyiapkan 3 jenis pemberian makanan tambahan atau PMT. Dalam upaya penanganan stunting secara konvergensi, pemerintah desa diharapkan memanfaatkan dana desa untuk penanganan stunting.
Salah satu pemanfaatan dana desa adalah pemberian makanan tambahan atau PMT yang dilakukan Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat. Pemerintah desa menyediakan 3 jenis PMT. Kepala Desa Nitneo, Yotam Minvini, mengatakan 3 jenis PMT itu masing-masing PMT untuk bayi balita, PMT untuk ibu hamil, dan PMT bagi anak stunting. PMT biasanya disediakan setiap bulan pada saat penimbangan. Sedangkan PMT bagi ibu hamil KEK disediakan setiap hari selama 3 bulan oleh kader posyandu dan tenaga gizi sesuai dengan menu makanan yang sudah disusun oleh puskesmas. Sedangkan jenis PMT yang ketiga adalah PMT bagi anak yang terindikasi stunting. Penyajian PMT ini sama seperti bumil, yakni setiap hari bagi anak bayi dan balita selama 90 hari oleh kader posyandu dan tenaga gizi dari puskesmas dengan menu yang berbeda yang telah disusun oleh puskesmas. Adapun pemberian makanan tambahan jenis ini diberikan kepada 20 anak bayi balita yang terindikasi stunting di Desa Nitneo. Jadi untuk terkait dengan kota ini, dari pemerintah desa harapkan bisa mungkin ada penambahan dana dari perusahaan-perusahaan yang memang belum terlibat dalam kota ini, karena dalam kota ini kita libatkan para pegawai negeri sipil yang ada bertugas di wilayah Nitneo dan ada beberapa perusahaan yang kita sempat undang untuk hadir dalam pertemuan itu, tapi mungkin yang berkontribusi itu hanya satu perusahaan. Itu mungkin dorongan dari pemerintah untuk gerakan ini para perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah ini. Diharapkan melalui ketiga jenis PMT tersebut, penanganan stunting di Desa Nitneo bisa berhasil atau turun sesuai dengan target. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pekerjaan pendataan lapangan Motangrua Ruteng, Kabupaten Manggarai, mulai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Pekerjaan yang menggunakan dana pinjaman daerah sebesar 3 miliar rupiah lebih itu ditargetkan akan rampung Desember 2023 mendatang. Pekerjaan pendataan lapangan Motangrua mulai kebut dikerjakan. Sebab kontraktor pelaksana berpacu dengan waktu pekerjaan. Di Ruteng biasanya bulan Oktober mulai hujan. Saat ini tembok-tembok keliling di lapangan sudah dirobohkan dan diratakan. Tidak hanya itu, panggung di lapangan Motangrua juga dilakukan pembenahan, baik atapnya maupun tata panggungnya. Pekerjaan yang menggunakan dana pinjaman daerah sebesar 3 miliar rupiah lebih itu dikerjakan dan ditargetkan akan selesai Desember 2023 mendatang. Lapangan Motangrua yang sebelumnya menjadi tempat upacara 17 Agustus dan tempat olahraga dan pameran lainnya, kini ditata menjadi taman hiburan dan rekreasi oleh Bupati Manggarai Heribertus Nabit. Bupati Heribertus menjelaskan, lapangan Motangrua akan menjadi sarana rekreasi dan hiburan. Warga Kota Ruteng dan Manggarai umumnya dapat melepas penat di tempat ini. Diharapkan para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan penataan lapangan Motangrua tepat waktu. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis selama bulan Juni 2023 ada sebanyak 8.267 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTT. Angka kunjungan ini naik sebesar 24,33%. Berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2023 secara year of year tercatat 45,27%, turun 6,31%. Sementara secara month to month, TPK Juni 2023 naik sebesar 3,81%.
Dirincikan total rata-rata lama menginap tamu di hotel klasifikasi bintang pada bulan Juni 2023 mencapai 1,64 hari. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara mencapai 2,19 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu Nusantara mencapai 1,53 hari. Sementara itu selama bulan Juni 2023 sebanyak 8.267 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTT atau naik 24,33%. Untuk jumlah penerbangan angkutan udara pada Juni 2023 sebanyak 3.549 penerbangan atau turun 9,53% dibandingkan Mei 2023. Sedangkan jumlah penumpang angkutan udara pada Juni 2023 sebanyak 299.795 orang atau naik 20,85% dibandingkan Mei 2023. Debbie Swek, TVRI NTT. Ya, saudara, diduga terpapar rabies, sebanyak 5 ekor anjing milik warga Usiloa, RT 15 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah dimusnahkan. Kendati belum ada warga yang terdampak, namun warga diimbau untuk tetap waspada. Alasan warga mengikat anjing ini karena keluar lendir dari mulut dan cenderung hendak menyerang warga, bahkan menggigit batu atau kayu yang ada di sekitarnya seperti gejala rabies. Warga kemudian memilih untuk mengikat dan dimusnahkan. Ketua RT 15 RW 6 Kelurahan Tarus Yahya Nikanor Tode membenarkan jika di RT 15 ada 5 ekor anjing yang menunjukkan gejala rabies sehingga warga memilih untuk memusnahkan. Bahkan 1 ekor anjing miliknya juga ikut dimusnahkan. Menurutnya, anjing miliknya sejak Sabtu 5 Agustus 2023 lalu menunjukkan gejala tidak seperti biasanya, sehingga ia langsung mengikat dan dimusnahkan pada Senin 7 Agustus 2023. Demikian juga anjing milik tetangganya karena mengalami hal yang sama, sehingga pada Selasa 8 Agustus 2023 langsung dimusnahkan. Sebagai ketua RT, ia sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah Kelurahan Tarus. Karena dia kejadiannya hari Sabtu siang sore itu dia punya air dia keluar banyak, langsung anjingnya gelisah, dia lemas. Besoknya dia sudah ada di malamnya sudah di rumah. Sampai besok saya cari, ternyata ponaan di belakang dapat dia di dalam hutan. Jadi dong ikut datang ke sekolah saya pergi lihat dia ada posisi begini. Kayak orang mau pukul dia mau gigit orang tuh. Jadi kita ini bahaya, ini anjing kayaknya dia bisa gigit orang. Jadi kita usir dia lari pulang datang di rumah, tapi soalnya main di sini dia langsung masuk di kolong meja nah. 15 menit kemudian dia langsung gigit sembarang tuh. Kayu-kayu yang ada situ, ini kompor, jerigen. Lalu beta tujuannya mau lihat dia langsung serang beta. Jadi karena gue lihat dia sudah berbahaya, beta ambil tali babi, taruh di kayu panjang 4 meter gitu, beta jerati di leher, baru bepukul ke mati. Sementara itu, Lurah Tarus Soleman Lakabela menjelaskan, setelah menerima laporan dari Ketua RT 15, langsung menyampaikan ke Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kupang Tengah dan telah melakukan pengambilan sampel. Sambil menunggu hasil pengambilan sampel untuk memastikan hasil pengujian lab atas sampel dari anjing milik warga, ia menghimbau agar warga setempat tetap waspada. Kejadian pertama itu hari Sabtu, tanggal 5, dan anjing itu langsung diamankan. Kemudian terjadi lagi hari Senin, hari Senin malam, terjadi lagi di anjing yang milik Bapak Martin Tode dan langsung diamankan dan bahkan langsung dibunuh. Dan atas informasi daripada Bapak RT, Ketua RT 15, Bapak Nikanor Tode, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Puskeswan Kupang Tengah, dalam hal ini di bawah komando Ibu Dr. Murni, dan hari Senin malam itu juga teman-teman dari Puskeswan di bawah pimpinan Ibu Dr. Muri langsung turun ke lapangan dan langsung memeriksa anjing yang sudah dikasih mati, terus mengambil sampel.
Diharapkan warga tetap waspada dan warga yang memiliki anjing agar segera mengamankan atau mengikat anjing miliknya. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, maraknya pemberitaan terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepala Asrama Putra Asuhan Biara salah satu kongregasi di Flores Timur terhadap siswa SMK Bina Karya menjadi perhatian serius dari semua pihak pemerhati pendidikan. Pembina pendidikan SMK Bina Karya Larantuka menegaskan hasil pertemuan antara keluarga, petinggi kongregasi, satuan pendidikan dan pelaku dengan keluarga besar korban menyatakan bahwa semua pihak menerima dan saling memaafkan. Terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepala Asrama Putra Asuhan Biara salah satu kongregasi di Flotip terhadap siswa SMK Bina Karya Larantuka beberapa waktu lalu. Sebenarnya yang menerima hukuman sebanyak 17 siswa dengan mencelupkan tangan ke dalam wadah yang berisi air panas. Sementara 16 siswa lainnya yang disiksa tidak mengalami luka serupa. Karena YAP dan kawan-kawan dituduh telah mencuri di lingkungan asrama. Hal ini diakui petinggi kongregasi dengan pemberitaan yang ada. Lembaga pendidikan SMK Bina Karya Larantuka sangat dipojokkan. Rektor Yayasan Biara Arnoldus Posto sekaligus pembina pendidikan SMK Bina Karya Larantuka, Pater Peter Tukan SVD mengatakan, kasus yang terjadi pada YAP dan kawan-kawannya dilakukan oleh kepala asrama terjadi di luar jam sekolah, sehingga dugaan kekerasan murni terjadi di luar jam belajar dan di luar lingkungan sekolah yang tidak berhubungan dengan para guru maupun tenaga kependidikan pada satuan pendidikan ini. Namun demikian pihaknya menerima. Pertemuan keluarga antara petinggi kongregasi satuan pendidikan dan pelaku dengan keluarga besar korban sudah dilakukan dan semua pihak menerima dan saling memaafkan. Kami juga tidak setuju atas cara itu. Karena apa? Itu pola pendidikan di abad tengah. Itu sama sekali kita tidak setuju itu cara itu. Tapi kami hanya prihatin itu bahwa pemberitaan itu sangat memojokkan kami. SMK Bina Karya, tetapi kejadiannya itu di asrama, bukan di sekolah, pada jam sekolah. Ini jam malam. Ya, dan dalam hubungan itu ada banyak hal yang kami. Ini terjadi, ada 17 anak yang melakukan celup tangan di air panas. Tapi ketika Bruder tanya dulu, bagaimana pencurian sering terjadi? Sering terjadi. Bruder sudah sampai pada taraf itu dan anak-anak semua itu setuju mereka itu. Selain upaya damai yang dilakukan secara internal, pihak pemerintah provinsi melalui Dinas PKO Provinsi Nusa Tenggara Timur pun telah mengirim tim investigasi untuk melakukan investigasi khusus atas persoalan dugaan kekerasan atas siswa SMK Bina Karya Larantuka. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, saudara, beralih ke informasi lainnya. Tim penyidik pidana umum Satuan Reskrim Polres Flores Timur tengah menangani kasus dugaan penganiayaan terhadap Damianus Mado, warga Baniona, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulu Mado, Kabupaten Flores Timur, hingga meninggal dunia. Satreskrim Polres Flores Timur saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Menurut Kasat Reskrim Polres Flores Timur, Ibtu Lazarus Martinus Laa, sebanyak 11 warga desa Kluking Nuking yang diduga mengetahui jelas duduk persoalan penganiayaan terhadap Damianus Mado hingga meninggal dunia. Kini ke-11 saksi sedang menjalani pemeriksaan di Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Flores Timur untuk kepentingan penyelidikan. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk mengetahui peran para pihak hingga penetapan tersangka. Ke-11 saksi yang kini sedang menjalani pemeriksaan adalah Kepala Desa Klukeng Nuking, 2 anggota Babinsa TNI Kodim 1624, dan sisanya adalah masyarakat setempat.
kemudian kami laksanakan penyelidikan. Sampai hari ini ada 11 orang yang kami bawa ke sini untuk kami ambil keterangan sebagai saksi dalam proses pendalaman lebih lanjut dari perkara atau laporan polisi yang sudah dilaporkan di Polsek Adonara Barat. Untuk sementara hal itu kami belum bisa sampaikan karena pendalaman ke 11 orang tersebut hari ini masih sementara dalam pemeriksaan, sehingga dari hasil keterangan mereka itu baru kami bisa sampaikan, karena sampai dengan saat ini masih dalam proses pengambilan keterangan di ruang pidum. Ibtu Lazarus Martinus Laa mengatakan motif penganiayaan terhadap korban Damianus Mado hingga meninggal dunia ini karena korban sering melancarkan aksi pencurian yang cukup meresahkan warga desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan, Ulu Mado. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasi lainnya. Mengantisipasi kericuhan dalam berbagai kegiatan olahraga dan hiburan, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 tahun Republik Indonesia, pemerintah Kecamatan Miomavo Timur di Kabupaten Timor Tengah Utara menerapkan sanksi adat bagi oknum yang membuat keonaran. Aneka kegiatan olahraga dan hiburan menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun resmi bergulir di sejumlah tempat. Di Kecamatan Miomavo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, pihak kecamatan setempat menggelar berbagai kegiatan, mulai dari gerak jalan tingkat SD hingga SMA, pertandingan bola voli, dan sepak bola antar desa hingga lomba tarik tambang ibu-ibu antar desa. Menyadari biasanya pada momen seperti ini terjadi kericuhan antar warga, pihak kecamatan setempat menerapkan sanksi adat bagi tim yang membuat kericuhan atau kekacauan. Camat Miomavo Timur, Dominikus Binsasi, mengatakan kebijakan sanksi adat ini telah dibahas dan disepakati bersama oleh pihak kecamatan, Polsek dan Koramil setempat bersama seluruh kepala desa di wilayah itu. Kesepakatan bersama ini telah dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani bersama, di mana ada sanksi yang akan diterima pihak yang melanggar kesepakatan tersebut. Kenapa saya buat denda ini? Maksudnya supaya denda adat ini maka orang bisa menjauhkan kekacauan, sehingga saya buat ini sesuai dengan kesepakatan. Itu dendanya apa saja, Pak? Dendanya misalnya ada denda babi 1 ekor yang harga 5 juta, beras 100 kilo, dan supi 2 jergen. Camat Miomavo Timur berharap semua pihak yang telah bersepakat agar dapat menaati kesepakatan yang dibuat, agar seluruh perayaan menyongsong HUT kemerdekaan di wilayah tersebut berjalan aman dan damai. Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, saudara, masyarakat adat Kaca, Kabupaten Manggarai Timur, hari ini Kamis 10 Agustus 2023 melaksanakan ritual Congkolokap atau peresmian rumah adat. Dan untuk mengetahui secara jelas seperti apa jalannya ritual Congkolokap, kita sudah terhubung saat ini dengan rekan Paul Tenko melalui Zoom. Ya, selamat pagi rekan Paul Tenko.
Ya, berdasarkan informasi, sebelum puncak ritual Congkolokap ini didahului dengan pementasan permainan caci selama 2 hari dengan menghadirkan rombongan Meka Landang dari suku Lemba, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Lalu seperti apa jalannya ritual Congkolokap ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Helmi dan pemirsa TVRI. Dapat saya sampaikan bahwa ratusan warga Gendang Kaca hari ini, baik anak-anak, tua maupun muda, terlihat antusias dan penuh khusus mengikuti upacara Congkolokap. Perlu diketahui bahwa ritus tersebut itu disaksikan oleh ratusan warga Gendang Kaca dan juga beberapa wisatawan mancanegara juga bahkan ikut menyaksikan ritus tersebut. Perlu diketahui bahwa Congkolokap ini merupakan upacara peresmian rumah adat orang Manggarai. Upacara ini juga merupakan suatu bentuk syukuran kepada Tuhan yang diyakini oleh orang Manggarai itu sebagai Muri Kraeng. Upacara ini bertujuan untuk mempersiapkan rumah adat baru agar siap ditempati. Perlu diketahui juga bahwa acara ritus Congkolokap tersebut juga dihadiri oleh pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga ratusan warga Gendang Kaca. Jadi dari tadi pagi jam 3 masyarakat sudah mempersiapkan diri seperti sudah mempersiapkan hewan kerbau yang dimana nanti itu merupakan simbol untuk puncak upacara dari Congkolokap tersebut. Dan untuk persiapan masyarakat adat Kaca sendiri sudah begitu mempersiapkan secara matang untuk menanti upacara Congkolokap di jam 9 sebentar. Demikian rekan Filmi yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan upacara Congkolokap di Kampung Gendang Kaca. Dari Kabupaten Manggarai Barat melaporkan. Terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kita lanjutkan informasi lainnya, di mana reformasi birokrasi di Kabupaten Lembata belum berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan penjabat Bupati Lembata, Mateo Stan, saat memberikan arahan kepada para aparatur sipil negara lingkup Pemda Lembata pada Selasa 8 Agustus 2023. Penjabat Bupati Lembata Mateo Stan menilai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lembata sejauh ini belum berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kedisiplinan ASN yang masih rendah, juga kesadaran untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang belum optimal. Hal ini dikatakan Mateos saat memberikan arahan kepada pimpinan dan sekretaris OPD lingkup Pemda Lembata pada Selasa 8 Agustus 2023. Tidak hanya itu, koordinasi lintas sektor untuk mencapai tujuan program yang direncanakan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, ia menegaskan upaya reformasi birokrasi menjadi tugas pimpinan OPD dan sekretaris sebagai office manager. Arahan ini diberikan kepada para pimpinan dan sekretaris OPD untuk mengingatkan kembali tanggung jawab mereka sebagai perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati Lembata dalam mencapai tujuan visi dan misi pembangunan. Kita reformasi birokrasi di Kabupaten Lembata masih berjalan dengan baik. Ini kita harus berupaya, berusaha dan harus berubah total benar-benar daripada baik pimpinan kita, pimpinan OPD, termasuk sekretaris yang merupakan pimpinan di kantor kita. Karena kalau tidak ada kepala, pasti dia yang harus memimpin. Nah, ini kita harus benar-benar merubah sehingga kita menjadi agen perubahan bagi staf kita, sekaligus kita akan merubah staf untuk memperbaiki kinerja kita. Supaya anggaran ini bisa efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas. Ini yang paling utama. Ya, jangan sampai lagi ada staf yang cuti, ada staf yang sakit, tetapi cuma dengan WA. Kalau sakit harus pakai surat sakit. Dan ada staf yang terima gaji tapi tidak bekerja. Apakah dia sakit? Mungkin kita memahami, tapi kan ada aturan.
Mateus Tan juga menegaskan jika reformasi birokrasi berjalan dengan baik, maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta pelayanan publik dapat dilakukan dengan optimal. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade, mengatakan tidak akan mentoleransi sikap kurang disiplin dari Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Sumba Barat. Bahkan orang nomor 1 di Kabupaten Sumba Barat tersebut mengancam akan bertindak tegas jika Kepala Dinas lalai dalam tugas. Bupati Yohanes Dade menyoroti pentingnya kehadiran pimpinan OPD dalam pertemuan yang membahas persoalan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran dari masing-masing pimpinan perangkat daerah dalam forum-forum tertentu sangatlah penting untuk mendukung kemajuan Kabupaten Sumba Barat. Kemiskinan menjadi permasalahan utama bagi masyarakat Sumba Barat, sehingga banyak warga, terutama ibu-ibu yang terpaksa merantau meninggalkan anak-anak mereka yang masih menyusui untuk mencari nafkah di luar negeri. Dengan imbalan gaji besar ternyata tidak sesuai dengan realita. Bahkan beberapa pekerja juga mengalami kesulitan menerima gaji selama berbulan-bulan karena dipotong biaya perjalanan dari Sumba Barat ke luar negeri. Bupati secara tegas menyampaikan bahwa ia tidak akan mentoleransi sikap kurang disiplin dari Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Sumba Barat. Bahkan mengancam akan bertindak tegas jika situasi ini tidak segera membaik. Saya juga tidak mau ada dinas-dinas yang buat ketika ada pertemuan dia buat kegiatan sendiri. Setiap ada pertemuan buat kegiatan. Dan itu tidak boleh itu. Ya prioritaskan dulu yang kegiatan di pemerintah daerah yang bupati saya lakukan. Apalagi terkait dengan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, tentu banyak hal strategis yang dibicarakan terkait dengan percepatan pembangunan di daerah ini. Saya kira itu perlu itu. Sehingga saya mau itu loyalitas itu. Saya tidak mau hanya sekedar saya senang, asal Bapak senang, di luar mereka buat lain. Tidak boleh itu. Saya sungguh mati, saya paling anti. Dan saya tidak main-main. Saya sudah menghargai Anda, saya sudah percaya Anda untuk menduduki jabatan strategis. Anda juga harus mengamalkan jabatan yang diberikan itu. Harus mampu menjabarkan jabatan itu untuk kepentingan daerah ini. Jangan buat hal-hal, buat statement yang menyudutkan pemerintah. Di depan saya lain, di belakang lain. Saya mau itu tegak lurus itu loyalitas. Karena saya juga mantan birokrasi. Dalam rangka mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Bupati mengharapkan adanya keterlibatan penuh dan tanggung jawab dari seluruh jajaran pemerintahan, termasuk organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, antisipasi berbagai faktor perpindahan penduduk yang berpengaruh pada data pemilih, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar BIMTEK Sistem Informasi Data Pemilih Sidalih bagi 32 PPK di Kabupaten TTS. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Mateus Krevo, menjelaskan tujuan digelarnya BIMTEK sehari bagi 32 operator dan PPK di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah agar para operator PPK di tingkat kecamatan dapat memahami arti dan maksud sidalih secara teknis melalui rekapan data elektronik. Dalam rangka mengantisipasi data pemilih tambahan di mana ada pemilih yang sudah terdaftar dan daftar pemilih tetap, namun pada hari H pencoblosan pemilih tersebut berpindah tempat ke daerah lain karena berbagai faktor. Oleh karena itu mereka harus dilayani dengan satu format daftar pemilih tambahan agar para PPK sebagai penyelenggara tingkat kecamatan secara teknis dapat mengetahui alokasi surat suara kepada TPS-TPS yang ada berdasarkan data sidalih sehingga secara teknis penyampaian surat suara disesuaikan dengan kebutuhan data pemilih. Melangsungkan kegiatan bimbingan teknis bagi operator data di tingkat panitia pemilihan kecamatan.
Jadi ini ada 32 operator data yang kita bimtek menyangkut daftar pemilih tambahan. Kita tahu daftar pemilih tambahan itu adalah mereka-mereka yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun pada hari H, karena alasan sesuatu dan lain hal, mereka tidak memilih di TPS asalnya. Mereka mungkin akan memilih di TPS yang lain, di tempat yang lain, di daerah yang lain. Oleh karena itu, mereka harus dilayani, pemilih-pemilih itu harus dilayani dengan satu format daftar pemilih tambahan. Semua informasi dan perekapan data pemilih bersifat elektronik sehingga operator PPK kecamatan langsung melakukan praktek. Dari TTS, Evan Baitanu, TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata mengangkat masalah program Pamismas di beberapa desa. Mereka mendesak Dinas Pekerjaan Umum untuk segera mengatasi masalah ini. Dari hasil temuan Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata di lapangan, beberapa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pamismas belum bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini dikatakan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Balawuka, saat menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Selasa 8 Agustus 2023. Ia mencontohkan di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, sampai saat ini jaringan pipa yang telah dibangun tidak dialiri air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal desa ini telah mengalami krisis air sudah sekian tahun lamanya. Petrus menilai beberapa proyek Pamismas yang tidak berfungsi ini secara teknis disebabkan karena tidak adanya kajian yang komprehensif dari dinas terkait. Oleh karena itu, ia meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata untuk segera membenahi jaringan air Pamismas yang tidak berfungsi ini, dan air merupakan kebutuhan vital masyarakat yang harus segera dipenuhi. Bicara air ini kan kita bicara soal hak rakyat. Negara harus menyiapkan untuk terpenuhi kebutuhan hak dasar itu. Jadi kalau air itu, proyek itu dibuat dan tidak ada dasar manual kan sia-sia sudah itu. Nah, itu yang kita dorong untuk kemudian perencanaan itu matang betul gitu. Kebutuhannya sesuai, jangan sampai hanya diangkat tempel dan kemudian asas manfaat kepada masyarakat tidak ada. Tadi kita minta di dinas untuk segera menindaklanjuti. Apakah itu dengan mengoptimalkan mata air dari induk mata air ke desa atau jaringan yang mungkin airnya sudah jalan tapi belum dimanfaatkan, jaringan itu mesti dioptimalkan, dirapikan semua gitu. Selain program Pamismas, jaringan air minum milik PDAM di dalam kota Lewoleba juga masih menemukan masalah yang sama. Banyak warga saat ini belum mendapat manfaat secara optimal dari jaringan pipa milik PDAM Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andria Tagoran, TVRI NTT. Saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Saudara, untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di saat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Belu mengerahkan belasan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sebanyak 12 kecamatan. Dan diharapkan melalui kehadiran armada pengangkut air ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Memasuki musim kemarau, sejumlah sumber mata air yang biasa dipergunakan warga untuk menyuplai kebutuhan air bersih sehari, debitnya mulai berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat di 12 kecamatan di Kabupaten Belu, pemerintah mengarahkan belasan armada tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Armada tangki yang akan dikerahkan ini merupakan gabungan dari beberapa instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, PDAM, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup,
serta Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Sebelum armada ini diturunkan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Agustinus Taulin selaku Bupati Belu. Pengecekan yang dilakukan berupa kelengkapan surat kendaraan, kelayakan serta kondisi mesin mobil, serta sopir yang akan membawa kendaraan. Dalam pemeriksaan ini juga Bupati Belu menyampaikan bahwa seluruh kendaraan dalam kondisi 90% sehingga bisa melakukan pendistribusian air bersih bagi masyarakat. Masyarakat akan membayar biaya operasional minimal berupa uang bensin untuk tiap kendaraan. Bupati berharap kehadiran armada tangki ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Belu saat musim kemarau. Hari ini khususnya kita cek kendaraan yang mengangkut air, tangki. Ya, tadi ada 18 kendaraan di sini, ada beberapa biji rusak berat di bengkel kita akan lihat ya. Ada beberapa masih dalam perbaikan dan mudah-mudahan cepat baik. Nah, rencananya kita akan hitung untuk distribusi air ke masyarakat yang dalam musim panas ini kesulitan air. Tentu kita harus hitung biaya operasional untuk kendaraan-kendaraan ini. Dia antar bagaimana, tetapi kalau bila ada biaya dan ditanggung masyarakat, masyarakat menanggung hanya biaya operasional minimal saja untuk bensin dan lain-lain. Yang kedepannya mudah-mudahan kita bisa masukkan di dalam anggaran pemerintahan punya supaya masyarakat terlayani dengan baik untuk kebutuhan air bersih, terutama pada musim-musim panas ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, saudara, berbagai turnamen digelar pemerintah Desa Waijarang menyongsong HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu diantaranya adalah turnamen sepak bola usia dini. Turnamen sepak bola usia dini merupakan satu di antara beberapa mata lomba yang digelar pemerintah Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, menyongsong hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan turnamen sepak bola antar dusun ini dilaksanakan di lapangan mini Desa Waijarang, Senin 7 Agustus 2023. Suasana meriah mewarnai pembukaan turnamen sebagai ajang unjuk kebolehan anak-anak di Desa Waijarang ini. Kepala Desa Waijarang, Anwar Tokan, mengatakan selain meriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia, turnamen ini juga menjadi momen untuk menyeleksi bibit-bibit unggul sepak bola di Desa Waijarang yang untuk mengikuti kompetisi di level yang lebih tinggi. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi menjadi energi positif bagi anak-anak untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan mereka. Ya, salah satu tujuan kita itu. Untuk sekarang kita juga lagi mempersiapkan tim usia 14 tahun untuk mengikuti turnamen Elasan Cup yang belum diselenggarakan ini. Kita lagi menunggu, sehingga untuk pertandingan bola kaki ini tujuannya itu. Sedangkan untuk bola voli itu juga kita melihat event-event yang selama ini sudah diselenggarakan di sekitaran Kabupaten Lembata, namun untuk Waijarang sendiri belum pernah berpartisipasi ke situ, sehingga mungkin dengan momen ini kita mulai untuk mencoba melihat bibit-bibit pemain yang bisa kita bawa untuk mengikuti turnamen-turnamen di luar. Selain turnamen sepak bola usia dini, beberapa mata lomba lain yang digelar pemerintah Desa Waijarang diantaranya adalah Cerdas Cermat Orang Dewasa yang mengangkat topik sejarah Desa Waijarang, lomba gerak jalan dan turnamen voli orang dewasa, serta lomba kebersihan antar RT. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Timur memulangkan atau melakukan repatriasi sebanyak 33 ekor kura-kura leher ular atau yang biasanya disebut dengan kura-kura rote dari Singapura dan Amerika Serikat. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Timur memulangkan atau melakukan repatriasi 33 ekor kura-kura leher ular atau biasa disebut kura-kura rote dari Singapura dan Amerika Serikat. Menurut Kepala BKSDA NTT, Arif Mahmud, kura-kura tersebut sebelumnya berada di Amerika Serikat, kemudian berdasarkan undang-undang,
Untuk tetap melestarikan binatang yang terancam punah tersebut, mereka wajib dikembalikan ke habitat aslinya. Sehingga diterbangkan menuju Singapura untuk selanjutnya dikembalikan menuju Pulau Rote melalui Jakarta dan Kupang. Namun sebelum dikembalikan ke Rote, puluhan kura-kura leher ular tersebut dikarantina dan dikembangbiakan di fasilitas karantina hewan milik BKSDA NTT di Kota Kupang. Setelah dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sekitar, maka hewan tersebut baru dilepas liarkan ke habitat aslinya. Repatriasi ini juga merupakan hasil kerjasama beberapa pihak, antara lain pemerintah dan sejumlah organisasi pemerhati satwa dan lingkungan. Untuk repatriasi tahap pertama, sebanyak 13 ekor kura-kura leher ular atau kura-kura rote telah dikembalikan ke Nusa Tenggara Timur. Untuk tahap kedua ini, sebanyak 33 ekor kura-kura leher ular rote masih berada di fasilitas karantina hewan Kupang. Selanjutnya, BBKSDA merencanakan untuk merepatriasi beberapa ekor komodo yang berada di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Saudara, dalam rangka mengikuti turnamen Eltari Memorial Cup tahun 2023 di Rotendao, tim Perse ND dilepas oleh Bupati dan Forkopimda. Bupati ND Jafar Ahmad mengatakan kepada para pemain untuk menjaga sportivitas dalam setiap turnamen. Sebagai juara bertahan untuk bisa membawa pulang Piala Eltari Memorial Cup 2023 kembali ke bumi Pancasila. Bupati juga meminta kepada para pelatih serta manajemen tim untuk bisa mengkawal para pemain selama berada di Rotendao hingga kembali ke ND dengan keadaan yang sehat seperti berangkat awal. Tentunya tidak memiliki kekurangan Piala ITC kembali ke Apa pesan Pak Bupati untuk adik-adik? pesan jaga kehidupan bermain bersama kami menggunakan kami menjaga saya kepada saya saya juga laporan kita Putra-putri terbaik yang kalau di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Itu awalnya masih kameranya teman tuh. Justru kalau misalnya bagus, oke. Oh, dapat talent baru, ini bagus. Kami mohon maaf atas kesalahan teknik yang terjadi. Kita lanjutkan informasi di mana dalam rangka mengikuti turnamen Eltari Memorial Cup tahun 2023 di Rotendao, tim Perse ND dilepas oleh Bupati dan Forkopimda. Bupati ND Jafar Ahmad mengatakan kepada para pemain untuk menjaga sportivitas dalam setiap turnamen. Sebagai juara bertahan untuk bisa membawa pulang Piala Eltari Memorial Cup 2023 kembali ke bumi Pancasila. Bupati juga meminta kepada para pelatih serta manajemen tim untuk bisa mengkawal para pemain selama berada di Rotendao hingga kembali ke ND dengan keadaan yang sehat seperti berangkat awal. Tentunya tidak memiliki kekurangan Piala ITC kembali ke Apa pesan Pak Bupati untuk adik-adik? pesan jaga kehidupan bermain bersama kami menggunakan
kami membantu penjagaan saya berharap saya maka laporan kita kami ya. Sebagai putra-putri terbaik yang mewakili 275 ribuan penduduk ND, menunjukkan permainan terbaik dan menganggap setiap permainan adalah final. Dari ND, Obi Tani, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan saudara terus saksikan program Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya, Felmi Laubela, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.